Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan suatu media berupa mind map dalam memenuhi tugas PPKN. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Anissa selaku guru mata pelajaran PPKN SMA Negeri 4 Tasikmalaya yang telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas hingga selesai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dalam subbab bagian A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas pengertian peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar atau konstitusi tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Yang kedua yaitu ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang yang terdiri dari dua macam. Yang pertama ketetapan, yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Yang kedua keputusan, yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Rencana penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional antara DPR bersama dengan pemerintah. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dengan ketentuan DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Bila ditolak oleh DPR, Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang kelima yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Cakupannya, peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercakup dalam undang-undang. Yang keenam yaitu peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang ketujuh yaitu peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Yang kedelapan yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Lalu selanjutnya ada fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya. Yang kedua, mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya. Yang ketiga, membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok atau mendorong perubahan institusi atau affirmative action kepada kelompok marginal. Yang keempat, mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek. Yang kelima, menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial. Dan yang keenam, memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi. Yang terakhir yaitu sifat peraturan perundang-undangan. Yang pertama,
peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan berisi tentang aturan pola tingkah laku atau norma hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum serta menyeluruh, tidak mengikat suatu golongan.